Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfiana Marsha dari Ilmu Komputer 2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, mata kuliah RPL 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemodelan perangkat lunak berupa sistem informasi atau aplikasi. Dengan judul Perancangan aplikasi pembayaran non-tunai untuk pengolahan bisnis pencucian mobil dengan memanfaatkan teknologi QR Code. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah waterfall. Kelebihan dari metode waterfall ini ialah pengaplikasiannya mudah. Jika semua kebutuhan sistem dapat didefinisikan secara utuh, eksplisit dan benar di awal proyek, maka software engineering atau SE dapat berjalan dengan baik tanpa masalah. Serta masalah pada kebutuhan sistem di awal proyek lebih ekonomis dan waktu yang terbuang lebih sedikit jika dibandingkan dengan masalah yang muncul pada tahapan selanjutnya. Kekurangan dari model waterfall adalah kesulitan dalam mengakomodasi perubahan setelah proses dijalani. Fase sebelumnya harus lengkap dan selesai belum mengerjakan fase selanjutnya. Metode waterfall memiliki beberapa tahapan, yaitu analisis, desain, coding, dan testing. Berikut adalah flowchart penelitian dari metode pengembangan perangkat lunak tersebut. Didapatkan flowchart penelitian ini dapat dijelaskan dengan tahapan dalam metode waterfall adalah tahapan analisis. Tahapan ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan kebutuhan yang membantu tim teknikal untuk memahami konteks bisnis dari sebuah aplikasi. Tahapan ini juga mendefinisikan output yang akan dihasilkan, fitur yang dimiliki oleh aplikasi dan fungsi dari aplikasi yang dikembangkan. Selanjutnya, pada tahap desain atau perancangan, dilakukan perancangan aplikasi dari hasil perencanaan. Tahapan ini menekankan pada perancangan basis data. Tahapan ini menekankan pada perancangan basis data dan desain antarmuka. Tahapan coding akan menghasilkan program komputer atau aplikasi berdasarkan alur sistem, basis data atau database, dan desain antarmuka atau user interface. Aplikasi yang telah dirancang pada tahap desain, selanjutnya tahap testing atau pengujian, berfokus pada pengujian perangkat lunak dari segi logik dan testing atau pengujian, berfokus pada pengujian perangkat lunak dari segi logik dan fungsional, serta memastikan semua bagian sudah diuji. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan atau error, dan memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai yang diinginkan. Dalam penelitian ini, pengujian sistem yang digunakan adalah pengujian black box. Metode pengujian black box berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak sehingga memungkinkan perekayasa perangkat lunak mendapatkan serangkaian kondisi input yang sepenuhnya menggunakan semua persyaratan fungsional untuk suatu program. Analisis model dan perancangan. Bagian ini menjelaskan analisis dan perancangan dari aplikasi dibangun. Hasil analisis ditampilkan dalam bentuk Business Process Model Notation atau BPMN, analisis kebutuhan fungsional sistem, use case diagram, use case skenario, sequence diagram, dan kelas analisis. Sedangkan pada perancangan sistem terdiri dari perancangan database, struktur tabel, dan basis data, arsitektur aplikasi, kelas diagram, dan user interface. Analisis sistem. Tahapan analisis sistem menjelaskan tentang kedudukan sistem saat ini, sistem yang diusulkan, dan analisis sistem yang dimodelkan menggunakan UML atau Unified Modeling Engines. UML yang digunakan untuk analisis sistem ini adalah use case diagram, use case skenario, sequence diagram, kelas analisis, dan kelas diagram. Analisis kebutuhan fungsional. Berdasarkan analisis,
Alur proses perancangan aplikasi pembayaran non-tunai untuk pengelolaan bisnis pencucian mobil dengan pemanfaatan teknologi QR Code. Dengan pemanfaatan teknologi QR Code yang diusulkan, maka dapat dirumuskan beberapa kebutuhan fungsionalnya, yaitu admin mengolah seluruh data pelanggan yang ada, admin dapat mengelola proses bisnis yang sedang berjalan, admin dapat melakukan pilihan transaksi pembayaran, admin mengelola seluruh data pelanggan yang ada, admin dapat mengelola proses bisnis yang sedang berjalan, admin dapat melakukan pilihan transaksi pembayaran, yaitu pembayaran dengan member atau non-member, admin dapat melakukan pelaporan proses bisnis yang sedang berjalan, admin dapat melihat data pelanggan yang mendaftar, admin melakukan scanning QR Code dalam proses pembayaran pencucian mobil melalui mobile, pelanggan dapat melihat status dari pencucian mobil yang telah selesai melalui mobile, pelanggan dapat mengecek jumlah saldo yang ada dalam akun pelanggan melalui mobile. Use case diagram. Setiap fungsional yang terdapat pada sistem merupakan proses yang secara teknis dilakukan oleh aktor yang terlibat di dalam sistem. Hubungan antara fungsional dengan aktor digambarkan dengan use case diagram. Use case diagram perancangan aplikasi ini dapat dilihat pada gambar 6. Berdasarkan use case diagram perancangan aplikasi pada gambar 6, didapatkan dua aktor pada aplikasi web dan mobile, yaitu admin dan pelanggan. Setiap aktor diharuskan untuk login sebelum menggunakan sistem. Terdapat 14 fungsional pada aplikasi web dan mobile yang memiliki hubungan sesuai dengan fungsi dari masing-masing. Untuk admin, terdapat 11 fungsional dan pelanggan memiliki 3 fungsional. Fungsional pada aplikasi web dan mobile ini dipilih berdasarkan kebutuhan dan efektivitas pada sistem. Use case skenario. Use case skenario ini menjelaskan langkah-langkah user dalam menggunakan fungsional yang ada pada sistem. Salah satu use case skenario yang dirancang adalah tambah data pengadaan. Use case skenario cetak bukti pembayaran dapat dilihat pada tabel 1. Pada tabel 1, use case-nya yaitu cetak pembukti pembayaran, aktornya ialah admin, entry condition-nya adalah aktor telah login. Flow event of 1 yaitu aktor membuka menu pembayaran, yang kedua sistem menampilkan halaman menu pembayaran, yang ketiga sistem menampilkan halaman data antrian pembayaran, yang keempat aktor mencari dan memilih pencucian mobil yang akan melakukan pembayaran, yang kelima aktor menekan tombol member jika pembayaran dilakukan menggunakan saldo member, yang keenam sistem melakukan scanning QR Code, yang ketujuh aktor menekan tombol member jika pembayaran dilakukan secara tunai, 8 aktor melakukan cetak bukti pembayaran. Skenario alternatif. 9 aktor menekan tombol login sebelum mengklik tombol scanning QR Code. 10 sistem menampilkan notifikasi kesalahan. Exit condition, sistem menampilkan halaman cetak bukti pembayaran. Sequence diagram. Sequence diagram dibuat berdasarkan hasil analisis use case diagram dan kemudian dikembangkan sampai dengan proses terkecil yang ada pada setiap use case. Pada proses ini, diasumsikan bahwa user telah melakukan login terlebih dahulu sebelum masuk proses berikutnya. Salah satu sequence diagram yang dirancang adalah sequence diagram proses pembayaran dengan member. Use case diagram pembayaran dengan member dapat dilihat pada gambar 7. Berdasarkan gambar 7 dapat dijelaskan bahwa proses pembayaran pencucian mobil dilakukan oleh admin. Proses ini dimulai dengan user membuka menu pembayaran, kemudian menampilkan halaman pembayaran. Setelah menampilkan halaman pembayaran, user memilih tombol member atau non-member. Kemudian sistem meminta request halaman pembayaran kepada controller. Controller menampilkan halaman scanning QR Code
untuk pembayaran member dari cetak faktur jika pembayaran non-member. Selanjutnya, controller menjalankan query dan kembali ke halaman pembayaran. Kelas analisis. Kelas analisis berfungsi untuk menggambarkan semua kelas yang terlibat dalam setiap proses dan dibuat berdasarkan sequence diagram. Sistem yang telah dirancang. Salah satu kelas analisis yang dirancang adalah proses pembayaran dengan member. Kelas analisis proses pembayaran dengan member dapat dilihat pada gambar 8. Berdasarkan gambar 8, dapat dijelaskan bahwa kelas analisis proses pembayaran dengan member terdiri atas 3 halaman, yaitu halaman awal, halaman pembayaran, dan halaman scanning QR code. Pengolahan data diproses oleh buyer controller dan login QR controller untuk kemudian dikirim dan disimpan ke dalam model member. Perancangan sistem berdasarkan tahapan analisis proses bisnis yang sedang berjalan, alur sistem, dan kebutuhan sistem informasi yang dibangun, maka diperoleh hasil yang menjadi dasar dan tolak ukur untuk melakukan perancangan sistem. Perancangan sistem ini meliputi perancangan database, struktur tabel, dan basis data, arsitektur aplikasi, kelas diagram, dan antarmuka. Perancangan database. Perancangan database dimulai dengan menyusun struktur database berdasarkan entitas yang digunakan dan hubungannya dengan entitas lain. Entitas beserta hubungannya digambarkan dalam sebuah RD atau Entity Relationship Diagram yang mempresentasikan model data pada sistem. Perancangan database aplikasi yang dibangun dapat dilihat pada gambar 9. Ini ialah gambar 9, yaitu rancangan ERD. Berdasarkan gambar 9, terlihat bahwa ERD yang dirancang terdiri dari 7 tabel, yaitu tabel pendaftaran, transaksi, detailing, members, jenis mobile, coaching, dan harga cuci. Struktur tabel dan basis data. Struktur tabel dan basis data merupakan representasi tabel pada masing-masing relasi beserta status atributnya. Status tersebut berupa primary key atau foreign key, tipe data, nama atribut, dan nama tabel. Berikut merupakan uraian tabel members pada tabel 2. Di sini ada terdapat nama atribut ID, tipe data, integer, 10, keterangan PK, nama, voucher, 255, tanggal lahir dates, JK voucher, alamat voucher, nomor HP voucher, saldo integer, password voucher, create at timestamp, dan update at timestamp. Arsitektur aplikasi yang digunakan dalam perancangan dan pembangunan sistem informasi ini adalah arsitektur aplikasi MVC atau Model View Controller dengan metode OOP atau Object Oriented Programming, menggunakan framework Laravel untuk pembangunan aplikasi web dan Android Studio untuk pembangunan aplikasi mobile. Kelas diagram merupakan gambaran mengenai struktur kelas dari suatu sistem, merupakan salah satu diagram yang banyak dipakai. Pada kelas diagram terdapat view, model, dan controller. Kelas diagram juga memaparkan atribut dari masing-masing kelas beserta fungsi-fungsi yang terkandung di dalamnya. Fungsi yang ada pada masing kelas memiliki tugas tersendiri sesuai kebutuhan sistem. Untuk membangun sistem yang terintegrasi, masing-masing kelas memiliki relasi dengan kelas lainnya. Kelas diagram aplikasi dapat dilihat pada gambar 11. Desain model. Desain antarmuka, input atau perancangan antarmuka. Desain model. Desain antarmuka, input atau perancangan antarmuka. Antarmuka merupakan mekanisme komunikasi antar pengguna atau user dengan sistem antarmuka pengguna atau user interface. Dapat menerima dan memberikan informasi kepada pengguna untuk membantu mengarahkan alur penelusuran masalah sampai ditemukan suatu solusi. Salah satu perancangan antarmuka aplikasi web yang dibangun adalah antarmuka halaman tambah data member. Perancangan antarmuka tambah data member dapat dilihat pada gambar 12. Dan untuk rancangan antarmuka aplikasi mobile yang dibangun adalah halaman QR code. Rancangan antarmuka QR code dapat dilihat pada gambar 13. Desain antarmuka output atau implementasi. Desain antarmuka output atau implementasi. Pada bagian ini dijelaskan tentang implementasi sistem sesuai dengan perancangan yang dilakukan pada bagian sebelumnya dan pengujian kesesuaian sistem yang dibangun dengan alur proses aplikasi pembayaran non tunai yang diusulkan.
Implementasi sistem. Aplikasi pembayaran non tunai dengan memanfaatkan teknologi QR Code ini difungsikan sebagai sistem yang mengolah dalam melakukan proses bisnis pencucian mobil. Yang pertama, komputer dengan prosesor Intel Core. Yang kedua, memori komputer atau RAM 4GB. Yang ketiga, hard disk komputer dengan kapasitas 93150GB. Untuk implementasi aplikasi mobile digunakan perangkat smartphone dengan spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama, prosesor octa-core. Yang kedua, memori RAM atau memori RAM 2GB. Yang ketiga, untuk implementasi aplikasi mobile digunakan perangkat smartphone dengan spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama, prosesor octa-core. Yang kedua, memori RAM. Yang ketiga, hard disk internal smartphone 5GB. Implementasi aplikasi web dibangun menggunakan bahasa programming PHP dan framework Laravel. Framework Laravel yang digunakan adalah Laravel versi 5.3.1 dan Web Server FX SAM versi 2.429. Web Server berfungsi untuk menjalankan bahasa programming PHP pada browser dan mengolah data pada database. Database yang digunakan sebagai tempat penyimpanan dan data adalah database MySQL. Implementasi aplikasi mobile dibangun menggunakan Android Studio IDE versi 3.0.1. Implementasi antarmuka. Implementasi antarmuka yang dibangun terdiri dari antarmuka aplikasi web dan mobile. Implementasi antarmuka aplikasi web. Aplikasi web ini dibangun dapat diakses oleh user menggunakan web browser. Salah satu implementasi yang dibangun adalah halaman awal. Implementasi halaman awal dapat dilihat pada gambar 11. Yang kedua itu implementasi antarmuka aplikasi mobile. Aplikasi mobile yang dibangun dapat diakses oleh user menggunakan smartphone. Salah satu implementasi yang dibangun adalah halaman tampilan QR Code. Implementasi halaman tampilan QR Code dapat dilihat pada gambar 15. Kesimpulannya, penelitian yang dilakukan ini menghasilkan kesimpulan bahwa aplikasi pembayaran non-tunai untuk pengelolaan bisnis pencucian mobil dengan memanfaatkan teknologi QR Code telah berhasil dirancang dan dibangun dengan menggunakan metode waterfall yang terdiri dari tahapan analisis, perancangan, pengkodean, dan testing. Pada tahapan analisis dihasilkan dihasilkan usulan proses bisnis yang baru yang digambarkan dengan BPNN atau Business Process Modeling Notation, kebutuhan fungsional, use case diagram, sequence diagram, dan class analysis. Sementara itu pada tahapan perancangan dihasilkan rancangan database berupa RD. Pada tahapan perancangan dihasilkan rancangan database berupa RD atau Entity Relation Diagram, struktur table, kelas diagram, arsitektur aplikasi menggunakan MVC atau Model View Controller, dan rancangan antarmuka. Kemudian pada tahapan implementasi telah dilakukan transformasi dan dari perancangan tadi menjadi kode program yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan dari aplikasi. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.